Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Bilgis dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan jurusan Manajemen dengan nomor NIM 2892356. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Manajemen Logistik dengan judul Logistik dan Pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusmaning Tias, SIP SE.MM. Tujuan instruksional khusus. Setelah membaca dan memahami bab ini, diharapkan para siswa mampu memahami dengan baik tentang 1. Pengertian logistik dan logistik bisnis, 2. Ruang lingkup logistik, dan 3. Logistik bisnis dan perusahaan, dan yang terakhir 4. Mampu menjawab soal-soal yang diberikan dengan baik. Manajemen logistik yang berkembang menjadi manajemen rantai pemasok atau supply chain management atau SCM adalah suatu proses mencakup perencanaan atau plan, sumber input atau source, yaitu bahan mentah dari pemasok, transformasi bahan mentah menjadi bahan jadi atau make, transformasi atau distribusi, pergudangan atau delivery, sistem informasi dan pembayaran barang, sampai barang dikonsumsi oleh konsumen, dan pada akhirnya adalah layanan pengembalian produk atau barang atau retur. Proses retur mencakup kegiatan daur ulang, pengembalian barang rusak atau penggantian barang rusak dengan yang baru. Pada umumnya, barang-barang yang diperlukan setiap orang tidak selamanya berada pada tempat yang sama, atau antara lokasi kegiatan produksi dengan domisili orang yang memerlukannya berada pada tempat yang berbeda, atau tidak mudah mengakses barang tersebut. Keterbatasan sistem pergerakan dan penyimpanan pada umumnya menghambat orang untuk menghubungkan sumber produksi dengan komunitas konsumsi. Bahkan di beberapa daerah, konsumsi dan produk berlangsung di wilayah geografis yang terbatas. Efisiensi produk dan skala ekonomi mereka umumnya rendah. Alasan utamanya adalah kurang berkembangnya sistem logistik, sehingga pertukaran barang dengan daerah penghasilan lainnya masih menemui hambatan. Untuk perusahaan yang beroperasi dalam lingkup global, manajemen yang baik dari kegiatan logistik sangatlah penting karena lingkup pasar yang kompleks dan sehingga bersifat tersebar baik secara nasional atau internasional. Dalam bab ini kita akan membahas tentang manajemen logistik dengan segala sesuatunya yang memiliki keterkaitan. 1. Definisi logistik. Logistik dalam definisi lama adalah merupakan cabang ilmu militer yang berkait dengan pengadaan, pemeliharaan, dan pengangkutan material, personal, dan fasilitas yang diperlukan. Definisi ini terkait erat dengan kepentingan militer, namun jika dipandang dari tujuan bisnis, mereka memiliki arti yang berbeda. Tahun 1962, sebuah organisasi profesional para manajemen logistik, pendidikan dan praktis berhimpun dalam sebuah organisasi, The Council of Logistic Management atau CLM, mendefinisikan logistik secara lebih baik sebagai berikut. Logistik adalah proses merencanakan atau menerapkan, mengendalikan yang efektif dan efisien dari aliran dan penyimpanan bahan baku, persediaan dalam proses, dan barang jadi yang terhubung dengan informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Definisi ini menitik beratkan kepada dua hal. Yang pertama, menitik beratkan kepada proses pergerakan fisik barang,
Yang kedua, para ahli logistik yang terhimpun dalam organisasi tersebut memusatkan perhatian terhadap aliran barang dari dan ke perusahaannya. Dua, logistik bisnis merupakan bidang kajian manajemen terpadu yang relatif baru dibandingkan dengan bidang keuangan, pemasaran, atau produksi. Kegiatan logistik secara tidak sadar sudah terbiasa dilakukan orang selama ini. Bidang bisnis pun selalu diperlibatkan kegiatan pergerakan dan penyimpanan atau move on store activity. Yang ketiga ada ruang lingkup logistik. Secara praktis, logistik adalah merupakan kegiatan fungsional yang berulang-ulang melalui saluran aliran material dan konvers menjadi produk dan dikirim hingga ke pelanggan, seperti di skema aliran material komoditas teh atau lampiran. Secara teknologi, logistik terdiri dari dua proses besar. Satu, semua kegiatan logistik sebelum dilaksanakan kegiatan produksi disebut inbound logistik, dan proses pengelolaannya disebut manajemen material. Dua, setelah kegiatan produksi disebut onboard logistik, sedangkan proses pengelolaannya disebut manajemen distribusi fisik. Jadi, inbound and outbound logistik pada prinsipnya memiliki kesamaan, kecuali pada kegiatan inbound terdapat kegiatan akuisisi, yaitu kegiatan tentang proses pembelian bahan baku, sedangkan para outbound dinyatakan sebagai kegiatan jadwal produksi. Perbedaan yang prinsip hanyalah objek yang ditangani, di mana inbound yang ditangani adalah bahan baku dan bahan lainnya, sedangkan outbound adalah barang jadi. Ada dua kelompok kegiatan penting dan logistik bisnis, satu kegiatan kunci dan dua kegiatan pendukung. 4. Aktivitas kunci. 1. Standar pelayanan dilakukan dengan cara kerjasama dengan bagian pemasaran untuk menerapkan 1. Keinginan dan keperluan pelanggan untuk pelayanan logistik. 2. Merespon pelanggan untuk dilayani. 3. Tingkat pelayanan kepada pelanggan. 2. Ada transformasi. 1. Memiliki moda dan pelayanan transport. 2. Konsolidasi angkutan. 3. Rute angkutan. 4. Jadwal kendaraan. 5. Pemilihan perlengkapan atau moda. 6. Pemrosesan keluhan. Dan yang terakhir ada audit tarif angkutan. 3. Ada manajemen persediaan. 1. Kebijakan penyimpanan bahan baku dan barang jadi. 2. Peramalan penjualan jarak pendek. 3. Bauran produk pada titik simpan. 4. Jumlah, ukuran, dan lokasi titik simpan. 5. Just in time atau strategi dorong dan tarik. Yang keempat ada pemrosesan pesanan. 1. Prosedur interface atau penjualan dengan persediaan. 2. Metode penyampaian informasi pesanan. 3. Aturan pemesanan. Yang kelima ada kegiatan pendukung. Di sini antara lain 1. Ada pergudangan. Pergudangan 1. Menentukan luas dan volume gudang, dan 2. Tata letak stok. 3. Konfigurasi gudang. 4. Penempatan stok. 2. Ada penanganan material. Yang pertama, pemilihan perlengkapan. 2. Kebijakan penggantian perlengkapan. 3. Prosedur order packing. Dan 4. Penyediaan stok. Yang ketiga ada pembelian. 1. Pembelian sumber pasokan. 2. Menentukan saat pembelian. 3. Jumlah pembelian. Yang keempat ada kemasan pelindungan, dirancang untuk 1. Penanganan. 2. Penyimpanan. 3. Melindungi dari rusak dan hilang. Yang kelima ada kerjasama dengan bagian produksi untuk menentukan jumlah agregat atau
urutan dan waktu produksi. Yang keenam ada pemeliharaan informasi. Satu, mengumpulkan penyimpanan dan mengolah informasi. Dua, analisa data. Dan tiga, prosedur pengendalian. Standar pelayanan kepada pelanggan adalah kegiatan kunci awal yang harus menetapkan tingkat keluaran dan derajat kesiapan sistem logistik dalam merespon harapan pelanggan. Masalah utama dalam menetapkan standar pelayanan kepada pelanggan adalah pada tingkat pelayanan berapakah agar perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang wajar dan pelanggan mendapatkan kepuasan pada batas-batas yang wajar. Transportasi dan persediaan adalah kegiatan kunci penting karena bisa menyerap ongkos logistik yang besar. Ongkos kegiatan ini bisa mencapai setengah hingga 2/3 dari total ongkos logistik. Yang ketujuh ada logistik bisnis dalam perusahaan. Dapat kita lihat gambar di bawah ini. Lanjut, fungsi pemasaran yang kegiatannya berada pada ranah logistik adalah kegiatan standar pelayanan kepada pelanggan, menemukan harga, menggepakan dan menentukan lokasi pengecer. Fungsi produksi yang kegiatannya berada pada ranah logistik adalah penjadwalan produk, penentuan lokasi pabrik, dan pembelian. Suatu produk yang dihasilkan pabrik tidak akan bisa sampai di pelanggan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepat lokasi jika tidak memiliki sistem logistik yang tangguh. 8. Kasus dan solusi. A. Kasus. Proses produksi sepatu dimulai dari pengolahan bahan mentah seperti karet, tali, benang, dan lem dari berbagai lokasi, lalu dikirim ke pabrik sepatu. Setelah semua bahan mentah dikirim, produksi sepatu dimulai. Setelah pabrik memproduksikan sepatu mulai didistribusikan ke lokasi penjualan atau lokasi yang mendekati konsumen. Pabrik sepatu ini berpusat di sekitar Jakarta dan harus dikirim ke seluruh Indonesia. Konsumennya pun tersebar tidak hanya di kota-kota besar namun juga di kota kecil. B. Solusi. Adapun pendistribusian yang efektif adalah dengan mendekatkan sepatu ke masyarakat tanpa harus membangun pabrik, tapi dengan membangun gudang di lokasi dengan banyak pembeli sepatu, biasanya di kota besar, ibu kota provinsi, atau kabupaten. Pembangunan pabrik membutuhkan biaya yang sangat mahal, maka sepatu cukup dikirim dari Jakarta ke lokasi gudang di kota besar lainnya. Perusahaan juga harus memahami penyebaran lokasi pembelian. Misalnya, pembelian menyebar di Pulau Sumatera, namun penjual tertinggi ada di kota Palembang, maka pengiriman sepatu untuk penjualan di seluruh Pulau Sumatera dapat dikirim ke Palembang terlebih dahulu. Dari Palembang, sebagian sepatu dikirim ke kota Medan dan Padang. Dari setiap kota baru dikirim ke setiap pusat pembelanjaan. Metode pengiriman dianggap lebih efektif karena dapat memindahkan sepatu dalam jumlah besar secara bersamaan mendekati lokasi pembelian di Pulau Sumatera. Kapasitas truk pun termaksimalkan. Yang terakhir adalah lampiran. Di dalam lampiran ini ada fungsi, kegiatan, lokasi, dan keterangannya. Yang pertama kita bahas ada produksi pucuk. Kegiatannya memetik pucuk, lokasinya kebun teh, keterangannya pucuk dipetik di kebun. Yang kedua ada logistik, menyimpan sementara, lokasinya di kebun teh, keterangannya setelah dipetik disimpan sementara dan menunggu diangkut. Yang ketiga fungsinya logistik, kegiatannya menimbang, lokasinya kebun teh, keterangannya pucuk ditimbang. Yang keempat ada logistik lagi, kegiatannya transportasi, lokasi jalan kebun teh, keterangannya pucuk diangkut dari kebun teh ke pabrik.
Yang kelima ada produksi logistik, kegiatannya pelayuan atau penyimpanan, lokasinya di wheat herring atau pabrik, kegiatannya pucuk dilayukan di wheat herring. Yang keenam ada logistik lagi, kegiatannya transportasi ke ruang giling, lokasinya di pabrik, keterangannya diangkut menggunakan monorail atau ke mesin giling. Yang lanjut ada produksi, kegiatannya digiling, lokasinya ada di pabrik, kegiatannya digiling di mesin giling. Lanjut ada produksi lagi, kegiatannya fermentasi, lokasinya pabrik, keterangannya dilakukan fermentasi. Produksi pengeringan atau lokasinya di pabrik, keterangannya dikeringkan di fluid bed dryer. Terus ada produksi, kegiatannya sortasi, lokasinya ada di pabrik dan keterangannya diayak pada fibromes. Lanjut ada logistik, penyimpanan, lokasinya ada di pabrik, keterangannya disimpan pada tempat teh kering. Lanjut ada logistik, kegiatannya penyimpanan, lokasinya di pabrik, dan keterangannya teh disimpan di gudang produk ekspor. Lanjut ada logistik, kegiatannya transportasi, lokasinya ada di pabrik. Lanjut keterangannya teh diangkut ke Tanjung Priok. Lanjut logistik, penyimpanan, lokasinya ada di pelabuhan, keterangannya teh disimpan di gudang menunggu pengapalan. Yang lanjut lagi ada logistik, kegiatannya transportasi dan lokasinya ada di pelabuhan asal, keterangannya teh diangkut menuju negara tujuan. Lanjut masih ada logistik, kegiatannya penyimpanan, lokasinya pelabuhan tujuan dan keterangannya teh disimpan di gudang pelabuhan negara tujuan. Lanjut logistik, sistemnya ada transportasi, lokasinya pelabuhan tujuan dan keterangannya teh diangkut ke pedagang besar di negara tujuan. Lanjut logistik, kegiatannya adalah penyimpanan, lokasinya perdagangan besar, keterangannya teh disimpan nunggu diangkut ke para pengecer. Yang terakhir ada logistik, kegiatannya transportasi, lokasinya ada di pedagangan besar, keterangannya teh diangkut ke para pengecer. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.